Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Barosa, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 272B dari SMP Negeri 3 Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Silahkan menyaksikan. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan meliputi 1. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. 2. Pendidikan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. 4. Pendidikan sebagai sistem among. 5. Pendidikan yang holistik. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses mentransfer ilmu atau manfaat bagi anak baik secara lahir maupun batin, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak. Pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana anak berada, yaitu berkaitan dengan bentuk dan sifat dari lingkungan tersebut. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Anak harus dididik agar mampu menguasai kompetensi abad 21 di era revolusi industri 4.0. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang berorientasi pada kebebasan anak dalam memilih bagaimana mereka memahami pengetahuan. Anak diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, kita mendekati anak bukan untuk memberi tuntutan, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa fokus utama pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan sebagai sistem among, yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, dalam pembelajaran tanpa paksaan, tetapi dengan tuntunan agar anak-anak dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batin, menyadari bahwa setiap anak itu unik, istimewa, dan mempunyai potensi pada dirinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berfokus untuk mengembangkan kognitifnya saja, melainkan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Jadi, mengembangkan semua aspek, baik kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Hal apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Selama ini saya lebih suka menggunakan metode ceramah sehingga guru yang lebih aktif sedangkan muridnya lebih pasif, hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, murid adalah seperti kertas kosong, sehingga guru dapat mengisi dan menulisnya dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh guru. Ketiga, semua murid memiliki karakter yang sama, sehingga saya
cenderung memperlakukan semua murid di kelas dengan perlakuan yang sama dan menuntut mereka untuk bisa semua materi yang diberikan. Keempat, guru sekedar menyampaikan materi dan tidak fokus untuk mengembangkan karakter pada diri murid. Dan yang kelima, ketuntasan penyampaian lebih penting sehingga saya tidak peduli murid paham atau tidak dengan materi yang saya sampaikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa yang saya anggap dan saya lakukan selama ini masih tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan harusnya berpusat pada murid sebagai subjek pembelajaran. Sedangkan guru hanya bertugas sebagai fasilitator atau menuntun kodrat yang dimiliki oleh murid. Selain itu, saya telah memahami bahwa setiap murid telah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bertugas untuk mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri murid, sehingga guru harus mengenali karakter dari masing-masing murid. Setiap murid itu unik, tidak ada yang sama, sehingga guru harus memperlakukannya dengan perlakuan yang berbeda, disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Guru harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Guru juga harus melakukan pembelajaran yang holistik, tidak hanya berfokus pada penyelesaian materi, tapi juga menanamkan nilai-nilai karakter pada murid. Guru juga harus melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan agar mampu mencetak manusia yang mandiri, berkarakter, selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan keempat, merancang pembelajaran yang holistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memiliki nilai-nilai yang relevan dan inspiratif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidik mampu meneladani perjuangan dan pemikiran beliau sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.